Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baru paling teguh kelas kelas 8 ngawitan aja karena proyek. Ayo teh. Alhamdulillah. Golongan 4T 2000 stasi 12 tahun 2 bulan. Oh, ya. Salah satunya di atasnya Pak sekolah itu ke itunya Pak itu mah dimodif Pak Bahan dasar. yang di daerah Pasir itu cuma dari mama kegiatan Nanti secara eksplisit ada kegiatan yang menggabungkan kokurikuler dan tentang ada kelas 1, karakter dan literasi. Kalau literasinya seperti apa? wajib GLS bisa Program literasi. boleh boleh waktu di bulan Agustus Pak. Di bulan Agustus. Ada lagi yang lain? Yang tiga sebagai Yang kedua sudah. yang kedua itu bisa diberikan wirausahaan. Karena tapi wirausaha. Simpung Pak pengelolaan simpung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah selayaknya kita menyertai dari Allah SWT karena penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri Barat Cimabar telah usai. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina dan juga kepada Bapak Guru semua yang telah sangat membantu terhadap pelaksanaan penilaian kinerja ini. Tapi sebelum sampai pada penutup, mari kita berefleksi dulu yang nanti akan ditanya oleh Bapak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala yang saya hormati, rekan kerja saya yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya sampaikan, terima kasih saya sampaikan atas kerelaannya membersamai kami berdua dalam PKKS sampai pukul 17 lebih 10 menit 15 menit 15 menit dan mungkin kita akan berakhir di pukul 18
Siap. Saya ada beberapa poin terkait dengan instrumen PKKS yang baru ini. Itu ada 153 item, kemudian ada beberapa poin termasuk dengan perencanaan, pengelolaan itu dibuka menjadi 8 standar nasional pendidikan, kemudian ada evaluasi, kepemimpinan, kewirausahaan, termasuk sistem informasi manajemen. Di beberapa hal, karena mungkin sekolah ini juga sudah sudah termasuk sekolah penggerak, maka poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa kinerja itu sudah tampak. Kinerja itu sudah tampak, grafiknya makin naik, lihat grafiknya makin naik. Karena ada P5 di sini, kemudian ada beberapa aktivitas yang mungkin terkondisikan oleh program sekolah penggerak, seperti pembuatan modul ajar bersama dan seterusnya. Yang poin penting di standar kompetensi lulusan, Bapak Ibu, di standar kompetensi lulusan itu capaian akhirnya bahwa peserta didik kita itu mendapat fasilitas pembiasaan, berbagai pembiasaan terkait karakter, Bapak Ibu. Karakternya itu terkait religius, tanggung jawab, mandiri, tangguh, dan gotong royong, kerjasama, gotong royong, kerjasama. Kemudian di C4, Bapak Ibu, literasi, begitu ya. Dan terakhir itu kepuasan kepentingan. Itu poin pentingnya sebetulnya di standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kompetensi lulusan. Kalau di peta pikir guru penggerak, bahwa segala sesuatu aktivitas yang terjadi di sekolah seluruhnya berfokus hanya untuk pengembangan peserta didik, baik dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu di peta mutu guru penggerak. Jadi seluruh aktivitas yang lain seluruhnya mengarahnya ke satuan pendidikan. Itu peta mutu guru penggerak. Kalau peta mutu BAN, SM, peta mutunya itu pertama bahwa endingnya itu standar kompetensi lulusan. Awalnya manajemen sekolah. Dari manajemen sekolah itu bisa berdampak kepada meningkatnya mutu guru, meningkatnya kualitas pembelajaran. Dua hal ini yang menyebabkan meningkatnya kompetensi lulusan. Kemudian dari mutu guru itu berdampak kepada kualitas pembelajaran. Jadi peta mutunya itu kalau dari manajemen ada mutu guru, ada mutu pembelajaran. Dari manajemen itu mutu guru, mutu pembelajaran, dampaknya semua ke standar kompetensi lulusan atau mutu lulusan. Kalau dari pembelajaran, dari guru itu dampaknya pasti ke kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran baru berdampak langsung kepada mutu lulusan. Jadi di peta mutu BAN, range-nya atau wilayah hasilnya, kira-kira dalam matematik itu daerah hasil itu adalah mutu lulusan, dan daerah asalnya itu adalah manajemen sekolah, pengelolaan sekolah, gitu ya. Di pengelolaan sekolah itu ada planning, Bapak Ibu, perencanaan, kemudian ada organizing, mengorganisasi, ada equity, pelaksanaannya, dan ada controlling, plus nanti tindak lanjut. Jadi selalu seperti itu, ada program, ada organisasinya, kemudian ada pelaksanaannya, equity-nya, dan controlling. Pokoknya manajemen selalu berkaitan dengan perencanaan. Di perencanaan sudah ada terindikasi sangat baik. Hanya yang perlu ditingkatkan itu, ini bukan hanya di SMP 4 Cikuper, hampir seluruhnya. Itu di mekanisme penyusunan program. Di
KTSP, kemudian di RKJM RKT, kemudian di visi ya Bu, kemudian di struktur organisasi atau struktur organigram Bapak Ibu, itu perlu ada mekanisme melibatkan pemangku kepentingan. Nah itu yang terindikasi belum tampak. Kemudian mekanismenya itu kan ada mulai dari pembentukan tim, kemudian mesti ada workshop. Ya memang materi workshopnya analisis karakteristik satuan pendidikan, perencanaan berbasis data, dan materi workshop nanti. Termasuk konteksnya kurikulum, RKS, RKJM, kemudian visi misi dan seterusnya. Baru nanti masuk ada rapat tim, ada rapat pleno, kembali rapat tim, ada finalisasi, pengesahan, pengadaan sampai sosialisasi. Tahu pamit tiap tahapan kurang ayah menyiapkan evidence ya, bukti fisiknya berarti sakumaha bukti fisiknya kurang kagamannya maksudnya. Rata-rata sekolah, mama bukan hanya di sini saya katakan, hampir di seluruh sekolah hanya menyertakan daftar hadir pada saat satu kali rapat. Cetaknya bukan rapat mana? Nah, di rapat tim, di rapat pleno atau tim pertama atau tim kedua kira-kira seperti itu. Nah itu barangkali yang perlu dikembangkan ya. Tidak perlu sampai 100% Bapak Ibu, karena di NKRI yang sampai 100% saya yakin belum ada. Mungkin yang terbaik itu baru di 70% Bapak Ibu. Nah kita baru di 40% lah ya. Berproses ya kan Bapak Ibu. Itu di perencanaan. Jadi perencanaan itu perlu melibatkan pemangku kepentingan untuk beberapa hal, tidak seluruhnya. Tadi kalau di instrumen akreditasi itu ada 4 Bapak Ibu, KTSP, kurikulum atau KOS ya kalau di sini, KOS, kemudian RKJM RKT, kemudian visi dan struktur organisasi. Itu kalau di instrumen akreditasi itu mekanismenya sama. Kemudian di tujuan pembelajaran Bapak Ibu gabungan sekolah penggerak ya, layaknya di tujuan pembelajaran masukkan unsur SMART, spesifik, measurable, achievable, realistis, dan symbol. Jadi spesifik, terukur, memungkinkan untuk dicapai, dan ada waktunya. Yang penting itu waktunya. Tadi saya sudah mendemonstrasikan dengan Pak Iman. Lamun Pak Iman itu bisa ngajelaskan, bakal disalahkan yang harus dijelaskan Pak Iman. Ya, itu ada waktunya, time bound dan seterusnya. Saya pikir itu di pengelolaan secara umum sudah di level baik Bapak Ibu, karena memang ditambah beberapa treatment dari program sekolah penggerak. Kemudian di standar proses Bapak Ibu, dokumen RPP atau modul ajar itu sudah mulai ada, meskipun yang ditampilkan hanya wakil-wakilnya saja. Mudah-mudahan wakil-wakil ini merepresentasikan bahwa seluruhnya sudah siap. Mudah-mudahan ya, itu wakil-wakilnya saja. Kemudian di modul ajar yang penting Bapak Ibu, alur berpikirnya bahwa sekarang itu perubahan kurikulum merdeka itu pemerintah menyederhanakan tugas pemerintah dan meningkatkan otonomi sekolah. Mengapa begitu? Karena memang sekarang perubahannya cepat Bapak Ibu. Perubahannya cepat, tidak bisa diimbangi oleh kebijakan. Itu sudah tergambar di kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ketika pemerintah merespon fakta-fakta di lapangan terkait dengan implementasi kurikulum 2013, itu tidak bisa direspon oleh Permendikbud Bapak Ibu. Tapi diresponnya oleh paradigma perubahan kurikulum 2013 ada tahun 2016, 2017, 2018. Bahkan setiap tahun itu ada respon paradigma perubahan. Pada saat itu perubahan paradigma juga bisa menjadi referensi selain Permendikbud. Misalnya karena kurikulum 2013 itu Menteri Pendidikan sudah menyampaikan tidak akan lagi menyampaikan Permendikbud tentang kurikulum 2013, maka disusul oleh paradigma perubahan kurikulum. Setiap tahun dikeluarkan 2016, 2017, 2018. Itu sudah menggambarkan betapa pemerintah itu sudah keteteran untuk menerbitkan Permendikbud
yang bisa menjawab seluruh persoalan di lapangan. Peraturan Badan Asesmen BA Baskap gitu ya. Itu ada yang berumur hanya beberapa bulan Bapak Ibu. Terbit sekian bulan di tahun 2020 lah itu. Kemudian sudah dirubah lagi tahun yang sama di bulan berikutnya Bapak Ibu. Hanya 2 Mengapa? Karena perubahannya cepat. Tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, pemerintah memandang penting bahwa otonomi sekolah terkait kurikulum perlu dikembangkan. Makanya pemerintah itu hanya mengeluarkan capaian pembelajaran, mengeluarkan capaian pembelajaran. Nah, menjabarkan capaian pembelajaran untuk menghasilkan, kalau bahasa kurikulum sebelumnya itu SKKD atau KIKD, itu tugasnya satuan pendidikan, bukan oleh pemerintah. Yang ada di PMM itu hanya contoh yang bisa digunakan atau bisa dipakai setelah diadaptasi, boleh silakan. Tetapi prinsipnya ke depan Bapak Ibu itu harus mampu menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Sejumlah tujuan pembelajaran itu dikeluarkan untuk menangkap seluruh esensi yang ada pada CP. Nah, setelah itu dijabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, baru tujuan pembelajaran itu diurutkan Bapak Ibu menjadi alur tujuan pembelajaran. Dengan pola kita melihat materi-materi yang sederhana kepada materi-materi yang lebih kompleks, yang mudah ke sulit. Kemudian ada yang metodenya hierarkis Bapak Ibu, di mana untuk materi B ini perlu materi prasyarat. Materi A, misalnya kalau dalam matematik, sebelum kita berbicara relasi, kita harus belajar himpunan dulu. Kira-kira begitu. Sebelum belajar fungsi, kita harus belajar relasi dulu kalau dalam matematik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah diurutkan itu baru nanti distribusikan ke kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mana yang semester ganjil, mana yang semester genap. Setelah itu didistribusikan, maka itulah yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Secara umum proses penyusunan tujuan pembelajaran itu sudah ada kompetensi di Bapak Ibu dan sudah disampaikan dengan beberapa forum gitu ya. Tinggal Bapak Ibu itu menyelesaikan. Menurut saya sayang kalau tidak dilanjutkan Pak Iman ya, tugas ya. Kalau tidak lanjutkan, seluruh mapel itu ada TP-nya. Kemudian urutkan TP-nya. Baru kita distribusikan kepada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Saya pikir itu yang perlu dilanjutkan Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu upami berenang atos membuka baju biasa ke setelan baju renang gitu, geus nganclong karena cai gitu. Upami langsung hanya direbar, mana tangakeun kan itu dipasti lantiskeun. Kira-kira gitu ya. Tinggal gitu. Itu yang ingin saya dorong supaya Bapak Ibu melanjutkan apa yang sudah dilakukan sampai di titik tertentu ini, kemudian tuntaskan sampai kepada modul ajar. Tapi pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan, tidak perlu harus seluruhnya dilaksanakan pada tahun ini, karena kita berproses. Kita masih boleh mengadaptasi Mas ya, karena kita di level baru program sekolah geraknya masih 1 dan 2. 1 dan 2, artinya kita masih boleh mengadaptasi Bapak Ibu gitu ya. Lihat PMM adaptasi silakan, boleh saja. Tapi prosedur terus berjalan. Kita bisa mencapai berapa tahun menghasilkan ATM kelas 7, kelas 8, kelas 9 atas inisiatif sendiri. Bisa diikuti Bapak Ibu ya? Siap. Kalau sudah siap, tidak ada masalah. Bismillah. Bismillah. Pak Yaya terus tunggul-tunggul gitu Pak Yaya. Saya pikir itu Pak Ruli yang bisa disampaikan nanti Pak Ali sebagai rekan kerja saya yang mungkin akan menuntaskan apa yang menjadi refleksi Pak Rukman di kegiatan PKTS ini. Silakan Pak, mumpung kesempatannya ada di Cilegon 4, apa yang Bapak bisa sampaikan untuk refleksi kami di Cilegon 4. Jalannya berjalan lagi. Saya buka ya. Karena responden yang ibu tugaskan itu memahami
Alhamdulillah di atas 85% lengkap. Artinya kekurangannya sedikit. Nah kekurangan itu tidak akan saya buka di sini. Tadi saya sudah sampaikan ke pengelola. Silakan nanti laporan ini barangkali itu saja. Sekian saja. Terima kasih. Mohon maaf bila pada sebelumnya ada Bapak Ibu yang merasa disibukkan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan persetujuan dan itu bekal buat kita semua Bapak Ibu. Semoga dari hasil PKKS ini kita bisa menindaklanjutinya, ya. Kita bisa bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Kita tuntaskan, kita sampaikan teman kita sehingga kita ya, banyak menimba ilmu dan banyak pengalaman, juga banyak manfaat setelah kita itu benar-benar melakukan proses, ya, baik pembelajaran maupun hal lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pengawas dan Bapak semua. Kita tutup saja penilaian kinerja kepala sekolah